Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah pemuda yang lagi diganggu oleh makhluk goib. Namun, sebelum melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya kalian semua subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, saya doakan kalian semua dijauhkan dari malapetaka. Menceritakan sebuah kisah pemuda yang bernama Dimas. Dimas adalah seorang pria muda yang tinggal sendiri di sebuah rumah tua di pinggir kota. Baru saja selesai bekerja, malam itu terasa sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Dimas duduk di ruang tamu, menonton TV sambil menikmati secangkir kopi. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Dimas kaget, merasa ada yang aneh karena tidak pernah ada tamu larut malam seperti itu. Dia menunggu sebentar, berharap itu hanyalah angin. Tapi suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Dengan ragu-ragu, Dimas bangkit dan mendekati pintu. Siapa itu? Tanya si Dimas, dan tidak ada jawaban. Awal teror. Lalu Dimas seketika mengintip melalui lubang intip di pintu. Tidak ada siapapun yang di luar. Jalan di depan rumahnya kosong. Hanya diterangi lampu jalan yang redup. Berpikir itu mungkin hanya anak-anak yang usil. Dimas kembali duduk di ruang tamu. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu kembali lebih keras dan lebih cepat. Tok, tok, tok. Jantung Dimas berdenyut kencang. Dimas merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk membuka pintu. Ketika dia membukanya, tidak ada siapapun di luar. Namun tetapi kali ini, Dimas melihat sesuatu di lantai. Sehelai kertas kusam dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Jangan buka pintu ketiga kalinya." Puncak ketegangan. Dimas merasa tubuhnya dingin. Dia terburu-buru menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ketukan itu berhenti dan suasana menjadi sunyi. Namun, hanya beberapa saat dia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. "Siapa itu?" teriak Dimas sambil panik, sambil mencari senjata apapun yang ada di dekatnya. Dimas mengambil pisau dapur dan berjalan perlahan menuju sumber suara itu yang berasal dari kamar tidur.
Ketika dia membuka pintu kamar, lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, Dimas mendengar suara napas berat di belakangnya. Dimas memberanikan diri dan berbalik perlahan. Dan di saat itu, tepat di depannya, berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala. Dimas menjerit, tetapi suaranya terputus saat layar berubah menjadi gelap. Ketika lampu kembali menyala, ruangan tiba-tiba kosong. Tidak ada jejak apapun di dalam kamar, hanya pintu depan yang terbuka berayun pelan. Namun, Dimas menemukan sebuah kertas lagi di lantai. Kertas kusam lainnya tertinggal dengan tulisan, "Ketukan ketiga adalah milikmu." Seketika Dimas merasa sangat ketakutan, dan Dimas memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah sebisa mungkin. Nafas Dimas terasa berat, dan langkah kaki Dimas terasa berat. Namun, Dimas terus berusaha berlari menuju pintu depan rumah. Dengan susah payah, Dimas bisa keluar dari rumah itu, dan Dimas merasa lega karena bisa keluar dari dalam rumah. Namun, Dimas melihat sosok aneh itu kedua kalinya di sebuah jendela kamar, dan sosok itu melambaikan tangan seolah mengajak Dimas untuk masuk ke dalam rumah kembali. Tetapi Dimas tidak peduli dan melarikan diri dari area rumah, dikarenakan rumah itu sudah ada yang tidak beres. Cukup sekian dari cerita ini. Apa yang bisa diambil dari video ini? Jika tengah malam ada suara ketukan pintu di rumah, kalian jangan sekali-kali membuka pintu, karena itu bisa tamu yang tidak diundang atau tamu yang tidak kalian inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini.